Anda merasa memegang kendali, padahal Anda hanyalah robot yang sedang dijalankan oleh algoritma kimia. Keinginan untuk berhenti selalu kalah oleh dorongan jari yang membuka tab penyamaran di tengah malam. Masalahnya bukan pada niat Anda, tapi pada otak Anda yang telah dibajak secara teknis. Di akhir video ini, Anda akan tahu cara melakukan serangan balik ke pusat saraf Anda sendiri untuk merebut kembali kendali yang dicuri. Selamat datang di segmen psikologi bersama Kecoak Elektrik. Layar ponsel Anda adalah jarum suntik digital yang mengirimkan dosis kimia terbesar yang pernah dikenal manusia. Otak kita tidak dirancang untuk menghadapi ledakan dopamin yang instan dan tanpa batas seperti sekarang. Dopamin sebenarnya adalah sinyal motivasi untuk mengejar sesuatu yang sulit, bukan hadiah setelah mendapatkan sesuatu. Lihatlah bagaimana jari Anda bergerak secara otomatis mencari konten baru yang lebih ekstrim setiap harinya. Anda tidak lagi mencari kenikmatan, Anda sedang mencari cara untuk memuaskan rasa haus yang tidak pernah penuh. Semakin sering Anda menyerah, semakin tebal jalur saraf yang memerintahkan Anda untuk melakukannya lagi. Masalahnya, otak Anda tidak bisa membedakan antara pencapaian nyata dan simulasi di layar. Anda sedang melatih otak Anda untuk menjadi pemalas yang hanya bisa bahagia lewat piksel. Anda sedang menciptakan cacat mental di mana kebahagiaan nyata di dunia fisik tidak akan pernah cukup lagi. Evolusi merancang pria untuk menyebarkan benih sebanyak mungkin, dan industri ini memanfaatkan insting purba tersebut. Ada mekanisme biologis yang disebut sebagai Coolidge Effect. Artinya, otak akan melepaskan dopamin baru setiap kali melihat pasangan baru yang berbeda secara visual. Bayangkan Anda melihat ribuan orang di layar dalam hitungan menit, sesuatu yang nenek moyang kita tidak alami seumur hidup mereka. Otak Anda mengira Anda adalah raja yang memiliki segalanya, padahal Anda hanya sendirian di kamar yang gelap. Ilusi kelimpahan ini membuat Anda kehilangan minat pada interaksi manusia yang sebenarnya. Anda mulai memandang orang lain bukan sebagai manusia, melainkan sebagai objek statistik yang bisa digeser. Rasa hampa yang mendalam tepat setelah Anda selesai melakukannya. Anda sedang menipu insting bertahan hidup Anda sendiri, demi kepuasan semu yang menghabiskan energi. Anda sedang merusak kemampuan Anda untuk membangun koneksi emosional yang tulus. Semakin sering Anda menonton, semakin Anda menjadi orang asing bagi diri Anda sendiri di dunia nyata. Bagian depan otak Anda, yang bertanggung jawab atas logika dan kontrol diri, sedang perlahan lumpuh. Saat Anda kecanduan, bagian ini mengalami penurunan fungsi yang drastis. Otak Anda secara fisik berubah bentuk, menjadi mirip dengan otak pecandu obat-obatan terlarang. Pernahkah Anda berjanji bahwa ini yang terakhir, namun 1 jam kemudian Anda sudah melakukannya lagi? Itu terjadi karena rem di otak Anda sudah blong. Anda hanya memiliki gas tanpa kendali. Anda kehilangan kemampuan untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang demi kepuasan 5 detik. Yang jarang disadari, pelemahan kontrol diri ini akan merembet ke aspek hidup Anda yang lain. Anda jadi sulit fokus, mudah menyerah, dan kehilangan ambisi untuk mengejar mimpi besar. Masalahnya, tanpa kontrol diri, Anda hanyalah hewan yang didorong oleh nafsu dasar. Anda sedang merusak alat paling berharga yang Anda miliki untuk sukses, otak Anda sendiri. Semakin lama Anda membiarkan ini, semakin sulit bagi Anda untuk menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Rasa bersalah setelah melakukan PMO bukan tanda bahwa Anda orang baik. Itu adalah bagian dari siklus kecanduan. Kebencian pada diri sendiri justru memicu stres yang akan membuat Anda mencari pelarian kembali. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat rapi dan mematikan. Anda merasa sangat kotor setelah menutup semua tab, lalu bersumpah untuk berubah total esok hari. Namun stres akibat rasa benci itu justru menurunkan pertahanan mental Anda di malam berikutnya.
Saat stres memuncak, otak akan berbisik, hanya ini satu-satunya cara untuk merasa tenang sejenak. Anda terjebak dalam lingkaran setan di mana obat yang Anda gunakan adalah racun yang merusak Anda. Dampaknya adalah harga diri yang hancur berkeping-keping hingga Anda tidak merasa layak untuk sukses. Anda mulai bersembunyi dari pergaulan sosial karena takut orang lain melihat kotornya pikiran Anda. Anda sedang membangun penjara mental di mana Anda adalah sipir sekaligus narapidananya. Semakin dalam Anda tenggelam dalam rasa malu, semakin kuat rantai yang mengikat Anda pada kebiasaan ini. Kecanduan bukan tentang keinginan, tapi tentang cue atau pemicu yang sudah tertanam di lingkungan Anda. Setiap kali Anda merasa bosan, kesepian, atau marah, otak Anda secara otomatis mencari pelarian yang paling mudah. Anda harus membedah sistem cue rutin reward yang sudah berjalan di bawah sadar Anda selama bertahun-tahun. Mungkin pemicunya adalah saat Anda membawa ponsel ke tempat tidur, atau saat Anda sendirian di rumah dengan akses internet cepat. Jika pemicunya tidak dihilangkan, niat sekuat baja pun akan hancur oleh kelelahan mental. Anda tidak bisa memenangkan perang melawan biologi hanya dengan mengandalkan motivasi yang sesaat. Anda harus merekayasa lingkungan Anda agar otak tidak memiliki celah untuk berkhianat. Masalahnya, banyak orang hanya mencoba berhenti tanpa mengubah kebiasaan sekitarnya. Anda sedang mencoba memadamkan api sambil terus menyiramkan bensin ke sekeliling Anda. Setiap kegagalan akan membuat otak Anda percaya bahwa Anda memang tidak bisa berubah. Anda sedang melatih diri Anda untuk menjadi pecundang yang selalu kalah sebelum berperang. Berita baiknya, otak kita bersifat plastik. Ia bisa dibentuk kembali, tapi prosesnya akan terasa seperti neraka. Proses pemulihan ini disebut sebagai rewiring, di mana Anda memaksa saraf Anda untuk mencari jalur kebahagiaan baru. Anda harus melewati fase flatline, di mana Anda akan merasa depresi dan tidak memiliki gairah pada apapun. Pada tahap ini, otak Anda sedang melakukan kalibrasi ulang karena ia sudah terlalu lama terpapar dopamin dosis tinggi. Dunia akan terasa sangat membosankan, hambar, dan tidak menarik sama sekali. Banyak orang menyerah di tahap ini karena mereka merasa mati rasa secara permanen. Padahal, rasa bosan itu adalah tanda bahwa otak Anda sedang menyembuhkan luka-lukanya. Dampaknya adalah perjuangan mental yang sangat melelahkan setiap detik dalam hidup Anda. Anda harus belajar menikmati hal-hal kecil seperti aroma kopi atau percakapan sederhana dengan teman. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu terbiasa dengan hiburan instan sampai lupa cara berusaha. Jika Anda gagal melewati fase ini, Anda akan terjebak sebagai budak layar selamanya. Anda sedang memilih antara sakitnya disiplin atau penyesalan seumur hidup. Energi seksual adalah energi kreativitas paling kuat yang dimiliki manusia, dan Anda sedang membuangnya ke selokan. Alih-alih menyia-nyiakannya, Anda harus belajar mengalihkan energi tersebut ke arah yang produktif. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai pengalihan dorongan purba menjadi karya nyata. Lihatlah orang-orang besar yang menggunakan energi mereka untuk membangun kerajaan, karya seni, atau tubuh yang kuat. Mereka tidak membuang amunisi mereka pada bayangan di layar. Mereka menyimpannya untuk perang yang sesungguhnya. Setiap kali Anda menahan diri, Anda sedang menabung kekuatan mental yang akan membuat Anda menjadi predator di dunia nyata. Anda akan merasa lebih percaya diri, lebih tajam, dan memiliki keberadaan yang lebih kuat di depan orang lain. Masalahnya, transmutasi energi membutuhkan kerja keras fisik yang seringkali melelahkan. Anda harus mendorong tubuh Anda ke batas maksimal agar energi tersebut tidak meledak menjadi godaan. Jika energi ini tidak disalurkan, ia akan membusuk di dalam diri Anda dan menjadi depresi. Anda memiliki kekuatan nuklir di dalam diri Anda, dan terserah Anda mau menggunakannya untuk menerangi dunia atau menghancurkan diri sendiri.
Jadi lain kali Anda merasa dorongan itu datang dan jari Anda mulai bergerak mencari situs favorit, ingatlah bahwa saat itu Anda bukan sedang mencari kenikmatan. Anda sedang menyerahkan kedaulatan otak Anda kepada algoritma yang tidak peduli jika hidup Anda hancur. Anda sedang memilih untuk menjadi robot tanpa masa depan daripada menjadi pria yang berdaulat. Atau mungkin Anda memang sudah terlalu nyaman menjadi budak dari nafsu Anda sendiri. Pastikan juga Anda menjelajahi segmen kami yang lain. Cek segmen Fakta Unik untuk melihat betapa anehnya dunia di luar kamar gelap Anda. Atau tonton segmen Deep Dive untuk membedah data yang akan memaksa Anda berpikir ulang. Saya dari Kecoa Elektrik. Tetaplah penasaran atau tetaplah menjadi korban dari sirkuit otak Anda yang sudah rusak.